Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Senin 11 November 2024. Pagi ini kita ketemu lagi untuk memetakan satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair lain nanti. Untuk hari Jumat kita tidak analisa, mohon maaf ada sedikit kepentingan sehingga tidak memungkinkan untuk kita menganalisa. Hari ini kita coba untuk kembali melihat bagaimana potensi satu hari ke depan khususnya di XAU USD setelah atau pasca pemungutan suara di Pilpres Amerika Serikat dengan eh, indikasi atau dengan kemenangan Donald Trump ini, apakah dunia pasar modal atau bahkan pasar uang akan juga bisa berpengaruh signifikan. Akankah US dollar makin kokoh atau sebaliknya hanya flash sebentar kemudian kembali ke track utama, yakni tren bergerak naik. Ini untuk XAU USD. Kalau kita amati dari indeks ya, dari indeks di beberapa hari terakhir masih condong bergerak naik, bukan berarti emas juga nanti serta merta akan melemah ya. Emas punya ketahanan sendiri, bahkan indeks naik pun tidak selalu berlawanan, bahkan satu arah pun sering. Nah, kita tidak usah terlalu jauh, kita cukup melihat indikasi yang dimunculkan dari pola yang terbentuk dari candlestick yang sudah terbentuk di sebelumnya atau di market sebelumnya, sehingga setidaknya ada jejak yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk untuk nanti memperkirakan satu hari ke depan ini berpeluang kemana. Oke, kita mulai dari di beberapa hari terakhir ya, sempat konsolidasi, sempat datar ya, kemudian kembali bergerak turun ya. Kalau saya tarik lebih ke belakang sedikit ya, sempat anjlok, kemudian emas ya nih, kemudian di fase konsolidasi, setelahnya kembali turun setelah pemungutan suara ya, sempat menguat US dollar, emas sempat terjatuh dan kembali bangkit di tanggal berapa ini, 7 ya, tanggal 7 yakni di hari Kamis ya, mulai bergerak naik, mulai merangkak naik meskipun tidak signifikan ya, tidak bisa menutup atau lebih tinggi dari bukaan di tanggal 6, setidaknya sudah punya kekuatan yang luar biasa mendekati area koreksinya. Setelahnya ditolak kembali oleh bearish ya, dikembalikan oleh bearish. Apakah nanti bearish akan jauh lebih kuat? Pandangan kita kalau dari historinya, dari jejak yang ditinggalkan ya, justru kekuatan bullish atau emas ini akan mulai kembali menguat nantinya ya. Sehingga kita perkirakan akan sampai di sini. Kemudian diuji lagi apakah nanti ternyata tidak ada pelemahan, tidak ada penolakan di sana. Maka kalau tidak ada penolakan akan cenderung bergerak naik lagi kembali ke area yang pernah dibentuk sebelumnya ya, di kira-kira 2733 hingga 27
ya. Kita simulasikan dengan melihat area pentingnya di sana untuk kekuatan bullishnya. Kemudian nanti ketika masih ternyata kuat akan seperti ini. Mencoba untuk retest dan kembali akan bergerak naik jika tidak bisa break di bawah. Nah, ini untuk simulasi yang utama, pergerakan akan condong ke atas. Pagi ini sempat bergerak turun yang cukup banyak ya. Kalau kita tarik dari high-nya sampai low-nya sudah hampir 200 pip ya, 2000 pergerakannya. Nah, sekarang kita manfaatkan yang terdekat karena masih running, ada rejeksi, kemudian ada merah yang juga masih muncul di sana ya. Kita perkirakan akan bergerak naik, ambil dari titik runningnya tidak terlalu jauh juga, namun juga tidak terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat karena nanti berpeluang akan selalu tersentuh kalau terlalu dekat, sehingga kita menempatkan di 2678 ya. Tentu ini subjektif dimanapun kita bisa menempatkan, tergantung sejauh mana kita memandang. Nah, saya lebih condong ke 2678.63 dengan nanti target yang terdekat cukup berada di high-nya hari ini, yakni di kisaran 2685.85. Sementara untuk target berikutnya, jika ternyata tidak ada tanda-tanda terhenti ya, tidak ada tanda-tanda penolakan atau bahkan tidak ada konfirmasi apapun, maka masih berpeluang akan kembali naik hingga 2693. Ini menjadi target yang berikutnya 2693.07 untuk hari ini dengan target posisi buy-nya. Sementara untuk jenuhnya kita nanti maksimalkan berada di 2707. Area jenuh beli berada di 2707. Oke, sampai pada titik ini ternyata nanti misalkan dia break, maka akan sampailah pada area warna biru yang kita tandai tadi seperti kita sampaikan di sekitaran 2733 sampai 27 berapa ini tadi ya, sekitar 2756. Oke, ini sudah cukup untuk hari ini, realistis untuk hari ini. Kalaupun hanya sampai di target 1 itu pun sudah lebih dari cukup, apalagi sampai di target kedua ya. Nah, seiring waktu juga nanti kita bisa melihat bagaimana candle itu terbentuk, bagaimana pola di sana bisa nanti mempengaruhi, dan kita bisa melakukan perubahan atau bisa menyesuaikan titik yang terbaik untuk entry kita. Sementara di posisi berlanjut ya, ketika kita tarik ini sudah lebih dari koreksinya dan ditutup lebih rendah dari level psikologis hari ini, maka kita akan turut ya, kita akan ikut di arus yang sedang berjalan, yakni posisi sell kita tempatkan di 2663.76 sehingga berpeluang sampailah nanti pada titik namanya support ya. Namun sebelum sampai ke sana tentu kita akan mentargetkan dulu yang masih realistis, masuk akal. Kira-kira sampai di mana? Nah, kita ambil di 2656 ya. Menjadi target yang pertama 2656.25. Dengan kekuatan momentum bearish yang kuat ya, tidak ada atau belum ada tanda-tanda pembalikan, momentum juga masih kuat, maka kita akan kembali mentargetkan
Untuk selnya di 2649 atau target pergerakan turun hingga 2649. Poin sekian ya, poin 27. Sementara bagaimana kita menempatkan atau di mana untuk jenuh jual hari ini? Oke, kita coba untuk membuat perkiraan untuk hari ini. Kita perkirakan ya, kita perkirakan hari ini berada di 2640. Turun sedikit ya. Hari ini kita perkirakan untuk jenuh jual berada di 2638. Area jenuh jual di 2638 poin sekian ya. Sebagai nanti kehati-hatian, kita akan tandai dengan warna merah yang nyala ya. Biar kita nanti lebih berhati-hati mendekati area di sini, termasuk yang di atas kita tandai dengan warna merah. Kemudian simulasinya tadi, kalau dia break di level psikologisnya akan kira-kira seperti ini ya, terkoreksi atau retest dan tidak mampu untuk ditembus area resisten, akan kembali bergerak turun. Oke, ini simulasi di awal atau perkiraan kita dengan kondisi saat ini, dengan melihat historinya dan belum terbentuk satu pola pun yang signifikan mempengaruhi, sehingga nanti kalaupun itu sudah ada, maka kita bisa lakukan pembetulan atau pembenahan. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk mappingnya. Silakan untuk penempatan bisa dimanapun, asalkan perhitungan kita sudah sesuai, antisipasi kita sudah kita siapkan dengan baik, maka untuk entry tentunya sangat relatif, bergantung bagaimana kita memandang. Yang penting sesuai dengan style kita, nyaman, bisa berpeluang menghasilkan, lanjutkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.